Yes, beda nasib ya, ini wakil Inggris di UCL, di WL dan UCL. Justru masih lengkap semua ini Ji ya. Brighton ini agak goyang sebenarnya musim ini, ternyata bisa survive. Nah kalau West Ham nih lumayan konsisten gak sih musim ini sebenarnya menurut lo? Untuk West Ham gue ngeliat mereka cukup konsisten walaupun di Liga penyakitnya masih sama kayak di musim lalu. Mereka selalu terseok-seok di Liga. Kita nggak tahu lah kapan dia bagusnya bisa konsisten apa enggak. Bisa satu game menangnya kayak lawan Tottenham Hotspur menang secara fenomenal, tapi ya besoknya kalah lagi. Ini terjadi terlalu sering ke West Ham di 2 musim terakhir. Tapi kalau ngeliat dia berbicara di Europa League, ini kan mereka naik kelas ya, jalur tiket mereka juara di Conference League tahun lalu. Dan gue ngeliat mereka punya kapasitas untuk bisa menyulitkan tim-tim yang ketika bermain di fase Eropa. Karena pemain-pemain kayak begini nih benar-benar tricky lah. Lu main low block, ngandelin counter attack, dan itu benar-benar ngebantu banget dari segi build up mereka. Terutama dari segi produktivitas si Soucek ya. Soucek dan back-backnya juga produktif Soucek banget. jadi agak mulai naik di sini ya sekarang ya. Iya. Ya, faktornya mungkin gara-gara ini nih si James Ward-Prowse ini, karena keren Soucek banyaknya golnya dari set piece, banyaknya gol-gol ngandelin crossing, dan gua ngeliat ini emang meningkat banget. Emang seharusnya West Ham punya set piece yang mematikan ini, dan kedatangan James Ward-Prowse benar-benar bisa ngebuktiin kalau dia ini emang dead ball spesialis, dan dia terbukti musim ini udah menghasilkan lebih dari 5 assist di musim ini. Jadi gua ngeliat kebangkitan West Ham, terutama bangkitnya si Soucek untuk bisa produktif lagi. Habis itu si Antonio bisa balikin duel-duel set piece bisa kembali lagi. Menurut gua faktor si James Ward-Prowse, yang kedatangan si James Ward-Prowse bersama West Ham di musim ini. Tapi menurut gue juga ada ini sih, thanks to Declan Rice ya, dengan penjualan dia, dia bisa dapetin beberapa pemain yang cukup bagus kan, Edson Alvarez, Kudus, Ward-Prowse juga. Jadi kalau gue bilang kebijakan, tadi kan berlawanan dengan Erik ten Hag ya menurut gua. Dia punya duit banyak, tapi banyak yang menurut gua pembeliannya loss. Di West Ham dia jual Declan Rice dapat 100 juta kurang lebih. Tapi pembeliannya 3 pemain jadi semua menurut gua. Ward-Prowse kita lihat kontributif banget di awal-awal. Kemudian Kudus baru main tuh kalau nggak salah pekan keempat kelima gue lupa. Nah, suka makan itu di dodol. Kudus. Habis itu tengah jadi kuat. Penggantinya si itu. Iya, Alvarez juga. Nah, tapi gue sorotin 2 pemain itu, Ward-Prowse sama Kudus. Berapa kali kalau kita lihat Kudus itu benar-benar dia bikin di tengah West Ham tuh bertenaga. Nah, yang terakhir gue agak beda sedikit sama lu Jal. Kalau Antonio ini sebenarnya kartu mati menurut gue. Dia hanya bagus tuh 1,5 musim awal tuh, sekitar 3 musim lalu lah. 1-2 musim terakhir tuh dia benar-benar nggak ngapa-ngapain. Makanya kita lihat terakhir West Ham itu naruh si Bowen sebagai target man. Karena cedera juga si Antonio-nya. Iya, karena cedera. Tapi memang nggak perform lah. Jadi dengan tadi kebijakan transfer itu menurut gue memegang peranan kunci ya. Bahkan Soucek juga yang biasanya juga naik juga semua. Jadi ini ya menurut gue fenomena. Walaupun ketidak konsisten kemarin itu agak unik sebenarnya, itu anomali. Ketika dia bisa ngalahin Spurs, benar tiba-tiba dia bisa kalah 5-0 sama siapa gitu, sama Fulham kalau nggak salah. Iya, tapi ya dibalas dengan atau dikompensasi dengan penampilan mereka di Eropa yang ya lumayan bagus lah. Dan ini terjadi juga di musim lalu, bayangin ketika mereka jadi juara di Conference League, jumlah kemenangan mereka di Conference League jauh lebih banyak ketimbang satu musim 38 game di Premier League. Jadi ini menunjukkan mungkin bisa jadi emang prioritasnya David Moyes main aman-aman aja di Premier League, yang penting bisa survive, mereka udah syukur. Baru pertandingan-pertandingan macam di Eropa begini mereka tampil lebih bagus, tampil lebih all out, dan terbukti itu nganterin mereka jadi juara di musim lalu. Dan gue ngeliat emang tim-tim Liga Inggris ini, baik itu West Ham, itu Brighton, abis itu Aston Villa, ketika ketemu lawan-lawan dari Eropa, katakanlah dari liga-liga lain di Eropa, ini memang mereka kualitasnya jauh lebih bagus dibandingkan tim-tim dari Eropa sana gitu. Jadi gue menunjukkan ini emang kualitas Premier League udah meningkat banget. Emang duitnya sih memang dibackingin sama hak siar TV-nya sih gila sih dia. Iya, hak siar tim-tim kayak begini aja jauh lebih besar ketimbang juara di Bundesliga atau sebagainya. Jadi gue menunjukkan emang tim-tim di Premier League udah sangat-sangat harus diperhitungkan di kancah Eropa, baik itu di Conference League maupun di Europa League juga. Walaupun tim-timnya macam West Ham, Aston Villa begini, tapi menurut gue kalau kata Ciri ini kan sekelas tim apa atas katanya, sekelas Milan, Juventus, Napoli, karena dengan kekuatan duitnya kan itu menunjukkan kualitas Serie A sekarang jomplang banget, tapi karena faktor duit itu. Karena sementara Brighton juga banyak yang kemarin memprediksi di Eropa akan jatuh, terutama dari beberapa hasil buruk di awal juga di Premier League juga nggak begitu bagus, tapi somehow dia bisa survive di Eropa. Ya menurut gue di Premier League pun mereka cuma 2 atau 3 kemenangan dalam 3 bulan terakhir menunjukkan mereka nggak konsisten ya, karena pemain-pemain mudanya habis itu ditinggal pilar-pilar kunci juga di musim lalu, pilar kuncinya pada cabut. Dan untuk Eropa ini mungkin gue apresiasi juga untuk si De Zerbi ya, karena gue ngeliat dia emang ternyata pelatih yang cepat belajar. Dia pelatih yang gak terlalu naif. Di 2 pertandingan awal nih gue sama sekali gak yakin Brighton bisa lolos dari fase grup. Kalah di pertandingan pembuka lawan Athens, abis itu seri lawan Marseille. Ini menunjukkan kalau tim ini mungkin gak bisa berbicara banyak di Eropa, tapi ternyata setelah itu mereka mengubah gaya main,
jadi lebih pragmatis yang biasanya mereka tampil mengandalkan atraktif, mengandalkan take on, tapi ternyata setelah itu mereka ngubah gaya main yang lebih pasti-pasti aja dan terbukti. Mereka menangnya abis itu cuma 1-0, tapi ternyata kan cukup untuk bisa mengantarkan lolos. Dan gue ngeliat ya itu faktor De Zerbi-nya cepat untuk belajar dan juga cepat untuk membaca situasi kalau pemain-pemainnya ini banyak yang lagi underperform dan juga lagi cedera. Gue ikutin pertanyaan Abrar nih, apakah Brighton bangkit di saat yang tepat? Kalau gue bilang iya. Jadi pertama beberapa pemain kan udah mulai balik lagi kan. Joe Pedro walaupun mungkin yang masih lama tuh Estupiñán kalau nggak salah ya. Iya. Itu kehilangan tuh dia musim ini. Iya. Padahal kan awal-awal bagus banget di kiri. Nah yang kedua adalah gaya main De Zerbi yang tadi menambahin yang Rizal bilang. Ini orang ya sama tahu nih mainnya mesti seperti apa. Ini kan yang kayak nggak ngerti bertahan kan. Di liga itu kalau nggak salah dia satu-satunya tim yang selalu golin selalu kebobolan. Selalu. Nah ini jadi paling nggak dia tahu main seperti apa. Balik lagi nih gue contohin ke Erik ten Hag MU nih. Dia nggak tahu nih Ten Hag ya tetap ya. Iya karena itu kan yang sebenarnya dia punya resources yang bagus tapi game plan-nya nggak jelas gitu. Mau mainnya gayanya apa. Kalau De Zerbi nggak yang lu bilang tadi. Dia tahu dia main menyerang dan di saat yang sama pemain udah mulai balik kembali, dapat juga tiket lolos di di Eropa. Di liga juga nggak terlalu buruk kan, dia papan mungkin urutan 9 atau 10 gitu. Jadi gua rasa it's a matter of time dia akan kembali lagi ya mungkin nggak 5 besar lah, tapi bisa lebih baik peringkatnya daripada sekarang. Kalau Villa gimana? Villa tahun ini juga dia di Eropa juga cukup bagus, di Conference League punya peluang besar juga, di Premier League bahkan peringkatnya ada di atas dari West Ham dan juga Brighton kan. Gua ngeliat favorit ya untuk Conference League ini, udah terbukti musim lalu pun West Ham bisa jadi juara, dan gua ngeliat emang Aston Villa kualitasnya bagus banget, skuadnya merata dan emang cara mainnya sih gua suka. Cara mainnya bagus, dan kita tahu juga Unai Emery kan punya pengalaman juga di Eropa. Dia nggak terus-terusan main harus cantik nih. Emery ini kalau gue lihat nggak selalu terus-terusan maunya main cantik, tapi ketika lu diharuskan untuk ugly win sekalipun mereka sanggup untuk ngelakuin itu. Jadi gue besar harapan Aston Villa bisa jadi juara lagi lah untuk Conference League. Kalau bisa juaranya tiap musim dari liga-liga Inggris begini aja, karena sangat-sangat menguntungkan ternyata bagi tim-tim macam West Ham, bagi Aston Villa untuk bisa ngerasain kancah Eropa seperti apa. Tapi mulainya dari sini dulu. Mereka jauh lebih bisa berbicara lebih banyak di sini. Mungkin kalau Arsenal dulu sabar sama Emery akan lebih bagus kan ceritanya kan. Dari sini dulu Conference League. Final kan di bawah Emery kan dulu kan, Europa League kan? Europa League. Iya, Europa League 2019 lawan Chelsea. Kalau gue bilang fenomena yang paling unik ya musim ini menurut gue Aston Villa. Karena lagi-lagi kita mesti lihat komparasinya. Siapa sih pemain yang benar-benar bintang yang dibawa sama Unai Emery musim ini? Paling Zaniolo doang. Gak terlalu banyak. Diaby baru breakthrough lah kalau Diaby. Iya, Diaby kan nobody juga kan. Nah, kemudian pemain seperti McGinn itu benar-benar. Tapi kan tahun lalu udah bagus mas di bawah Emery ya. Gue malah kalau paling mengejutkan menurut gue Spurs di tahun ini ya, musim ini ya. Kalau Villa tahun lalu udah cukup mengejutkan, bahkan Ferguson kan bilang perlu diperhatikan karena dari cara main yang dia, masalah winning streaknya 9 beruntun gitu, nggak terkalahkan. Bahkan kalau di kandang udah 15 beruntun mereka menang di musim ini. Jadi makanya maksudnya tahun ini juga sebenarnya dia nggak ada yang beli terlalu menonjol banget kan. Paling Zaniolo mungkin ya. Tapi Diaby sih yang paling bagus sih. Iya. 60 jutaan. Dua pertandingan terakhir Diaby bukan jadi starter. Nggak starter, cuma main sebentar kan. Nah terus pemain seperti McGinn coba kita lihat lawan City walaupun nggak ada Rodri waktu itu, dia bisa ngacak-ngacak nguasain banget. Arsenal juga ada seperti itu, Spurs. Jadi nggak tergantung bukan pelatih yang harus selalu beli pemain bagus supaya bisa main bagus. Kemudian juga Leo Watkins dapat supply bolanya juga kita lihat lebih bagus. Matty Cash yang tadinya lebih banyak bertahan di kanan, dia dorong lebih ke depan. It works juga walaupun kemarin sempat cedera. Jadi dari semua ini termasuk juga ada unsur keberuntungan quote by quote dengan adanya Emiliano Martinez di bawah Mister Gawang kan. Jadi lebih kuat. Jadi gua rasa ya mungkin kalau kita bicara juara jauh lah, tapi gue rasa kalau 4 besar atau minimal masuk Eropa mereka sangat layak minimal masuk Eropa League. Sanggup banget, karena juga di blessing in disguise bagi mereka cedera-cederanya pemain macam Tyrone Mings justru membuka pintu untuk pemain-pemain lain untuk bisa tunjuk gigi, kayak contohnya Pau Torres. Dan menurut gue kalau si Mings balik, menurut gue nggak bisa ngerebut posisinya Pau Torres lagi. Ini jadi persaingannya gue lihat di tim ini juga sehat gitu untuk memperebutkan posisi, kayak contohnya kayak dari Diaby datangin dengan harga mahal, tapi ternyata lu nggak jaminan jadi starting juga gitu di tim Emery. Tapi positif gak hasilnya? Positif, karena efeknya si Bailey-nya justru jadi kebawa jadi bagus gitu. Lu keganggu. Juga awal-awal nggak main malah jadi main lagi sekarang. Iya, persaingannya jadi sehat banget, dan emang di treatmentnya si Emery ini gue suka sama beberapa pemain. Tapi betul untuk juara masih jauh, tapi at least 4 besar atau bahkan juara dari Conference League, katakanlah jalan pintas lah di Liga. Lu nggak usah sampai jor-joran sampai
papan atas terus, tapi kan kalau juara di Conference League lu udah ngamanin tiket untuk Europa League. Jadi menurut gua ini bisa jadi jalan pintas bagi Aston Villa gitu karena mainnya bagus dan pemain-pemainnya cukup lah untuk jadi juara di Conference League. Ya, cukup dari tim-tim Inggris nih. Selain itu ini juga ada legend Italia yang gantung sepatu Ji, yaitu Chiellini. Momen yang paling gue ingat itu dari dia 2014 dia digigit ya. Iya, sama Suarez. Sama Suarez itu bekas cupengannya udah hilang. Enggak. Kalau ngomongin cupangan ada loh host sorry. Apa sih? Apa nih? Kalau ngomongin Chiellini, ini menurut kalian apakah back yang bisa dibilang back world class atau masih kalah dibanding back Italia lain yang begitu ada nama Cannavaro, Maldini, Nesta? Ya kalau bandingin sama antar periode selalu debatable lah, susah gitu. Kalau bandingin Maradona sama Pele atau sama Zidane. Tapi ini mainnya bareng, maksudnya masih periode lah, Nesta lah masih lah. Chiellini sama Nesta masih beririsan lah. Mungkin sedikit kali udah masih muda kali Chiellini. Tapi gini lah, kalau lu bicara Grendel Itali, pertahanan Itali, asosiasi yang paling kuat waktu itu ya sama Chiellini. Benar-benar yang mewakili Grendelnya Itali gitu. Dan terlepas dari tadi cupangannya dia ke Suarez kan. Tapi ya itulah Itali gitu loh. Bahkan kalau kita ingat waktu dia juara Euro 2020 tahun 2021 kan dia tarik tuh si Saka waktu dari kanan tuh paling itu kan dia pikir cepat kan, quick decision itu loh. Jadi wah ini sacrifice walaupun nanti kalau udah ada Sinbin susah juga tuh Ji. 10 menit dia harus keluar dulu kan menepi. Nah, jadi ya itulah simbol Grendelnya Italia ada di Chiellini. Ya, gue suka ya pemain ini si Chiellini. Mungkin kalau levelnya elit nggak elit lah, tapi kalau world class ya nama-nama center back world class ada nama dia di sana. Tapi kalau ngomongin soal memorable moment saya salah satunya itu karena secara look mungkin ini kayak secara look apa nih maksudnya? Mr. Nice Guy lah, kelihatannya kayak mainnya baik-baik aja. Tapi ternyata kalau nih momen-momen kita ngeliat lawan Saka, abis itu pernah juga lawan Spurs dulu, ini sebenarnya pemain nakal sebenarnya. Jangan cuma gara-gara lu digigit Suarez. Kita lihat terakhir yang menurut gue masih pinter nakalnya tuh. Iya, ada momen-momen banyak, bukan cuma momen, banyak dia mainnya tuh nakal sebenarnya. Lu narik pemain, dia contoh pemain yang tahu kapan harus buat foul, tahu kapan harus berkorban bagi timnya untuk ambil aja yellow card ya, yang penting tim gue selamat nggak keserang ya. Contohnya pemain ini nih, nggak neko-neko, pemainnya nakal, dan gue salah satu favorit gue ya kalau back Italia dia sama Bonucci ya, the Italian job sudah istilahnya. Gue respect banget sih sama Chiellini karena dulu gue ingat banget ketika lawan Inter selalu akan head to head sama Ibra kan. Ibra tuh sampai selalu mati ketemu diganggu. Jadi ini emang back yang sangat kuat. Nyata orang mikir badannya gede tapi lambat. Even jadi back kiri pun dibilang back tiang listrik, tapi nyata bisa nutupin juga jadi back kiri. Jadi menurut gua back yang cukup lengkap, cukup smart, dan nakalnya itu diperlukan kan. Sekarang banyak back-back kayak misalnya Bastoni gitu. Soft, jago tapi terlalu soft gitu. Kurang-kurang efek nakal. Ranocchia dulu back-back Inter yang Italia tapi mainnya lenje banget. Chiellini itu masih tipikal yang kayak beratnya lama gitu. Ternakan lama yang eranya Maldini, Nesta. Yang pinter dan juga masih bisa main clean lah gitu. Dan juga build up serangan yang orang mungkin suka lupa ya. Dia build up serangan itu mungkin nggak sebagus era sekarang ya. Tapi dia kalau dia mulai build up serangan dari belakang, apalagi sama Bonucci dulu. Udah lah, lu mimpi lu ngambil bola dari belakang tuh. Dia bener-bener safe banget, dia bangun serangan dari belakang, dan ini yang kadang-kadang orang nggak sadar. Dan rajin golin lagi dia. Iya. Sundulan corner gitu kan. Jadi ya itu. Tapi dia masuk gak dalam 5 back favorit lo terbaik se-lifetime lo lah. Jangan sepanjang masa karena lo gak nonton semua kan. Iya, kalau itu susah sih ya. Nggak masuk. Karena siapa lo sebut deh 5 top of mind di kepala lo? Dari tahun berapa nih? Ya dari yang lo nonton Spanyol bola. Dari lo nonton. Jangan dari yang gak lo nonton. Bukan bola mah gak nonton kan. Nesta sama, gue juga Nesta. Maldini mesti gue masukin. Sama Maldini pasti lah, gue ada respect Maldini. Ya Cannavaro. Gue Cannavaro. Ya Itali semua sih jadinya sih. Terus? Siapa ya? Adams nggak ada lo, Arsenal nggak ada Arsenal. Adams. Enggak, gua nggak masukin. Martin Keown. Nah, itu lagi. Johan Joro. Philip Senderos. Nggak, siapa lagi? Ya 3 itu dulu deh. Lu Jal, sambil gue mikir yang lain. Sesuai sama generasi gue ya. VVD. Langsung VVD. Van Dijk sekarang. John Terry. John Terry, habis itu Rio, gue suka Rio juga. Habis itu Sergio Ramos, gue nakalnya gue suka Sergio banget. Ramos, Leadership ya, oke. 5 Chiellini lah gue masukin atas karena sentimen karena dia baru pensiun aja. Jadi gue masukin Gue Sergio Ramos gue setuju karena dia leadership, pinter dia. nakal, ya termasuk nakal-nakalnya. Yang kelima Virgil van Dijk tapi sebelum dipatahin sama Pickford. Sebelum peak itu lagi peak ya lagi. Wah, itu kan nggak bisa semusim sampai berapa kali itu nggak bisa lewat orang tuh. Dan mainnya tenang apa segala macam ya itu. Gue siapa ya? Maldini, Nesta apa Nesta? Nesta dong. Nesta selalu di hati. Nesta selalu di hati. Maldini, Nesta, Rio Ferdinand, Japstam,
Satu lagi antara antara John Terry atau siapa ya? Atau ini gue masih nggak tahu lah antara John Terry, Pique atau siapa lah. Sini selipin. Belum ini. Maman Abdul Rahman nggak masuk kan? Bisa masuk ini pilihan Malaysia. Pilihan Malaysia. Nesa ditanya. Milan semua, Milan back, semua. Back yang paling berkesan lah. Atau satu deh, Aku kan satu. bukan pundit. Enggak. Yang paling favorit back favorit. Milan nggak ada, Milan nggak ada. Milan nggak ada. Maldini nggak ya, Maldini. Ini enggak. Siapa? Romagnoli. Romagnoli. Itu Ya, ada ke situ. Betul deh. Dari tadi kalau liatin Panji ngomong ya, salah fokus sama kaos yang di belakangnya. Aduh. Tuh, dia juara. Keren kan? Pokoknya kalau ini t-shirtnya udah tersedia di IG-nya Jebret Media ya. Tinggal kalian dapatkan aja di situ. Harganya cuma 100.000 rupiah aja Jebret Tip. Jadi silakan kalau mau beli langsung hubungin aja adminnya Jebret Media di Instagram. Terima kasih banyak Jebret Tim. Kita ketemu lagi minggu depan. Dadah. Thank you Oli dan juga Sari Mande. Bye bye. Happy weekend.